Kemarahan itu seperti api, memiliki dua sisi. Kalau digunakan dengan bijak, api bisa digunakan untuk memasak makanan atau memberi kehangatan. Namun, jika kita membiarkannya menyala terus-menerus tanpa kendali, api dapat menyebabkan kebakaran. Begitupun dengan kemarahan, bisa memberikan semangat dan motivasi untuk melakukan perubahan positif dalam hidup kita. Namun, kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak hubungan kita dengan orang lain, menciptakan ketegangan, dan mengganggu ketenangan batin kita. Lalu bagaimana cara agar api kemarahan dapat dikelola dengan baik? Dan bagaimana cara kita mengelola kemarahan dengan baik agar dapat memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian? Dalam presentasi ini, saya Anton Hilman dengan NIM 230401020059 akan membahas anger management sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Nah, sebelum kita mendalami apa itu marah, mari kita mulai dengan memahami emosi terlebih dahulu. Emosi adalah perasaan mendalam yang muncul dalam diri kita sebagai respon terhadap berbagai situasi yang kita hadapi setiap hari. Emosi itu sangat beragam dan kompleks. Misalnya, kita merasakan kebahagiaan ketika mendapatkan hadiah yang kita idam-idamkan, merasa sedih saat kehilangan sesuatu yang berat, atau mungkin merasakan ketakutan saat menonton film horor yang menegangkan. Bahkan, kita bisa merasakan kemarahan ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita. Emosi ini adalah bagian yang sangat alami dalam kehidupan kita. Mereka berfungsi sebagai sinyal yang membantu kita memahami dan merespon peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dengan kata lain, emosi memberi kita petunjuk tentang bagaimana kita sebaiknya bereaksi terhadap situasi dan interaksi sehari-hari. Mereka adalah komponen penting yang membentuk cara kita merasakan, berpikir, dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan. Apakah marah itu buruk? Marah bukan hal yang buruk, bahkan marah bisa menjadi cara kita untuk menegaskan batasan diri kita. Ketika kita marah karena merasa mungkin itu tidak baik atau diperlakukan tidak adil, itu adalah sinyal penting bahwa kita perlu menetapkan batasan dan memastikan orang lain menghormati hak serta perasaan kita. Misalnya kalau ada perkataan orang lain yang membuat kita tersinggung dengan membuat kita marah, kita boleh marah, tapi dengan marah yang baik, karena itu juga untuk menegaskan bahwasannya kita tidak suka dan tidak harus mengatakannya, dan orang lain dapat mengetahui perasaan kita seperti apa. Nah, selain itu, marah juga bisa membantu kita mengurangi stres, asal kita mengelolanya dengan sehat. Dengan marah, perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita bisa keluar dan bisa diungkapkan. Nah, marah dengan cara benar dapat memberikan kita dorongan untuk mengatasi masalah dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Dengan marah, orang lain jadi tahu apa masalahnya dan apa yang kita inginkan. Namun, penting untuk diingat bahwa marah dapat menjadi berbahaya jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Nah, marah itu bisa menjadi tidak baik jika berubah menjadi perilaku agresif atau kekerasan. Agresi atau kekerasan merupakan perilaku yang muncul akibat emosi tertentu, khususnya marah. Emosi marah tidak harus berujung pada perilaku agresi. Marah yang dikelola dengan baik akan memunculkan perilaku yang dapat diterima norma sosial seperti perilaku asertif. Namun, jika marah tidak mampu dikelola dengan baik, maka marah dapat berdampak pada munculnya perilaku agresi atau kekerasan yang tidak diterima norma sosial. Seperti kalau marah terus sampai memukul, nah itu bisa menyebabkan konflik dan mungkin juga akan menjadi masalah. Sebelum kita mengetahui
Cara manajemen marah, perlu diketahui penyebab marah itu sendiri. Marah itu sendiri dibagi menjadi dua penyebab, internal atau dari diri sendiri, dan eksternal dari di luar diri sendiri atau berasal dari orang lain. Nah, faktor internal yaitu emosi dalam diri seperti rasa kecewa, frustasi, atau kecemasan ketika kita tidak bisa mengatasi situasi atau masalah yang menumpuk. Ini bisa menyebabkan kemarahan. Lalu kebutuhan yang belum terpenuhi seperti merasa ingin dihargai, diperhatiin, atau diakuin. Lalu pikiran negatif seperti anggapan bahwa orang lain akan melakukan hal buruk ke kita. Itu bisa menyebabkan kemarahan dan menyebabkan kita jadi mudah tersinggung. Lalu keletihan dan stres, kondisi fisik dan mental yang kelelahan dapat membuat kita mudah marah. Ketika tubuh dan pikiran kita kehabisan energi, daya tahan emosi kita juga menurun, sehingga kita lebih rentan menjadi marah. Lalu pengalaman masa lalu, seperti trauma, seringkali mempengaruhi cara kita bereaksi terhadap situasi saat ini. Kenangan atau pola reaksi masa lalu bisa mempengaruhi bagaimana kita menghadapi kemarahan itu. Kemudian faktor eksternal, seperti perlakuan orang lain. Kadang-kadang tindakan atau ucapan orang lain dianggap tidak sopan, tidak adil, atau merendahkan. Bisa memicu kemarahan, seperti komentar sensitif, dan perlakuan tidak dipedulikan, tidak dihargai, menyebabkan kita menjadi tersinggung. Lalu situasi yang menyebabkan frustasi, seperti tekanan dari pekerjaan, kemudian dari suatu rencana yang tidak berjalan dengan semestinya, membuat frustasi. Misalnya kalau ada rencana mau kemana, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Jika kita tidak bisa mengontrol, kita bisa menjadi emosi. Lalu ketidakadilan, baik diri sendiri maupun orang lain sering memicu rasa marah. Ketidakadilan seperti diskriminasi, penyimpangan aturan membuat kita menjadi geram, sehingga membuat kita menjadi marah. Lalu lingkungan yang stres, lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang negatif di tempat kerja yang penuh tekanan menyebabkan resiko kemarahan. Lingkungan yang tidak mendukung atau penuh dengan konflik dapat memperburuk perasaan marah. Lalu provokasi langsung, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang membuat marah, seperti komentar memancing, sindiran, meremehkan, atau hal-hal yang bisa menyinggung perasaan. Nah, setelah kita tahu apa yang menjadi penyebab kemarahan, lalu apa respon ketika seseorang marah? Respon seseorang ketika marah tergantung dari individu dan situasinya, tetapi secara umum seseorang akan merasa marah dan meresponnya yaitu respon fisik, seperti jantung berdebar, detak jantung yang meningkat, keringat berlebih, tegangan otot dan menjadi kaku, lalu muka memerah, kulit wajah bisa berubah warna karena peningkatan aliran darah. Lalu ada respon verbal, seperti teriakan atau berbicara dengan nada tinggi, mengungkapkan kemarahan melalui suara keras, lalu mengeluarkan kata-kata kasar, dan juga terlibat konflik atau debat dengan orang yang dimarahinya. Lalu ada respon emosional, seperti frustasi, merasa tidak berdaya atau tertekan, kecewaan, merasa tidak puas atau terabaikan, kemarahan intens, mengalami perasaan marah kuat yang mendalam. Lalu ada respon perilaku, seperti menghindar, menjauhi atau menarik diri dari situasi yang memicu kemarahan, lalu menghentikan aktivitas, berhenti melakukan apa yang sedang dilakukan sebagai bentuk protes, kemudian melakukan tindakan agresif seperti memukul benda atau berteriak. Lalu ada respon kognitif, seperti memikirkan ulang situasi, merenung, atau memikirkan kembali kejadian yang menyebabkan kemarahan, dan bisa mencari pembenaran, mencari alasan bahwa kemarahannya adalah benar dan orang lain yang dimarahinya adalah salah. Lalu respon sosial, mengungkapkan kemarahannya itu kepada orang lain,
lalu berusaha untuk mencari dukungan atas kemarahannya itu. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikan marah? Ada banyak cara dalam mengendalikan marah. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan marah dari sisi agama Islam dan cara mengendalikan marah dari sisi stoisme. Lalu bagaimana cara mengendalikan marah dari agama Islam? Rasulullah mengajarkan untuk mengendalikan amarah dan mengajarkan caranya. Pertama, membaca kalimat ta'awuz. Dari sahabat Sulaiman bin Surd, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Diam merupakan perbuatan mulia dan salah satu cara untuk mengantisipasi muncul luapan amarah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, jika kalian marah, diamlah. Rasulullah juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat dan dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. 4. Ingat hadis ini ketika marah. Dari Mu'az bin Anas al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia genapi. Kelima, segera berwudu atau mandi. Marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan berwudu atau mandi untuk memadamkan amarahnya. Dari Urwah As-Sadi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Bagaimana cara mengendalikan marah menurut Stoic? Dalam buku Filosofi Teras dijelaskan langkah-langkah yang bisa diambil saat kita boleh merasakan emosi negatif, terutama rasa marah. Dapat disingkat menjadi STAR, S-T-A-R, Stop, Think, and Respond. Stop. Nah, bila kita merasakan emosi yang atau kemarahan yang berlarut-larut, kita harus berusaha untuk menghentikannya dengan paksa. Nah, jika terasa marah itu semakin memuncak dan sulit dihentikan, kita harus berusaha menghentikannya. Lalu think and assess, dipikirkan dan menilai. Nah, ketika kita merasa sudah bisa menghentikan marah kita sejenak, kita bisa memikirkan hal-hal yang rasional yang bisa terjadi sebenarnya dalam pikiran kita. Lalu mulailah menilai atau assess. Itu perasaan kita seperti bertanya-tanya dalam diri sendiri. Apakah marah ini dibenarkan? Apakah alasan saya marah ini sebenarnya bagus? Atau mungkin sebenarnya saya yang salah? Atau mungkin emosi saya ini sesuatu yang bisa dikendalikan atau sebenarnya di luar kendali saya? Misalnya ketika terkena macet, walaupun semarah apapun tidak akan mengubah keadaan. Yang harus dilakukan adalah tenang dan menerima macet
tersebut. Lalu respon. Sesudah kita menggunakan nalar dan berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi, barulah kita mulai merespon apa yang harus direspon ketika marah, baik ucapan atau tindakan. Pemilihan respon ini datang ketika kita di situasi yang baik-baik. Diharapkan ucapan dan tindakan respon ini adalah hasil dari pemikiran nalar yang sebaik-baiknya, dengan prinsip bijak, adil, menahan diri, dan berani.